Api membumbung tinggi, melahap rumah, gedung, dan seluruh harapan yang pernah berdiri di kota itu. Bukan karena musuh, tapi karena rakyatnya sendiri. Ratusan ribu orang meninggalkan Bandung, membawa luka, air mata, dan satu keputusan besar. Lebih baik kota ini hancur daripada jatuh ke tangan penjajah. Inilah kisah nyata Bandung Lautan Api, sebuah pengorbanan besar demi satu kata, merdeka. Peristiwa ini terjadi pada malam 23 hingga 24 Maret 1946 ketika pasukan Republik Indonesia bersama rakyat dengan sengaja membakar wilayah Bandung Selatan sebelum meninggalkannya. Keputusan pahit ini bukan tanpa alasan, melainkan sebuah strategi agar kota tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pasukan sekutu dan Nietzsche sebagai basis militer. Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi keamanan di Bandung mulai memanas. Di satu sisi, berdiri kekuatan baru Republik seperti Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Di sisi lain, pasukan Jepang yang belum sepenuhnya dilucuti serta kedatangan sekutu, khususnya Inggris, membuat keadaan semakin tegang. Kedatangan Brigade MacDonald pada 12 Oktober 1945 memperkeruh suasana. Mereka menuntut agar seluruh senjata rakyat diserahkan, kecuali yang berada di tangan TKR. Sementara itu, orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai kembali aktif, memicu keresahan dan konflik baru. Ketegangan ini akhirnya meledak menjadi bentrokan bersenjata. Sekutu semakin mendekat ke garis batas selatan. Ultimatum mereka jelas. Pukul 12 malam nanti, seluruh Bandung Selatan harus kosong, tanpa kecuali. Namun situasi di Bandung belum juga mereda. Pada 23 Maret 1946, pihak sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua yang jauh lebih tegas. Seluruh kekuatan Republik harus segera meninggalkan Bandung Selatan. Kosong, kemana lagi kita harus melangkah? Tanah ini, kuburan leluhurmu, rumah yang dibangun ayahmu dengan keringatnya sendiri. Mau dibakar jadi arang begitu saja? Ibu, ini bukan lagi soal rumah kita. Ini soal strategi. Kalau kita biarkan kota ini utuh, Sekutu dan Nika akan menjadikannya pangkalan militer yang kuat untuk menguasai kembali Republik. Lebih baik Bandung menjadi lautan api daripada jatuh ke tangan musuh. Situasi di pusat kota sudah kacau. Markas Komando memerintahkan evakuasi total malam ini juga, dan tugas kita sudah diputuskan. Tugas apa lagi ya, Tika? Tidakkah cukup kalian mempertaruhkan nyawa di jalan setiap hari? Ibu, dengarkan Atika.
gudang senjata dan mesiu di Andir harus dihancurkan sebelum sekutu menguasainya. Kalau tidak, ribuan pejuang kita di pegunungan akan diserang. Malam, kawan-kawan. Maaf, saya datang terlambat. Jalur utara sudah diblokade oleh patroli Gurkha. Toha, kau sudah pastikan titik targetnya? Sudah. Ibu, jika bukan kami anak muda Indonesia, siapa lagi yang akan menjaga harga diri bangsa ini? Kemerdekaan tidak datang dari langit, Bu. Ia dibayar dengan keringat, air mata, dan seringkali nyawa. Aku ikut mendampingi sampai pos penguasian bersama Teh Kandarsi, Toha. Setelah itu, kau jalankan misimu. Terima kasih Kandarsi. Atika, tolong bantu kawal ibu dalam perjalanan menuju Bukit Pegunungan Ciwidey. Pastikan ibu selamat sampai tujuan. Pasti, Bintang. Aku akan membawa ibu dan Anggi keluar dengan selamat. Tapi ingat, begitu aku melihat kilatan api besar dari gudang itu, aku akan tahu tugasmu selesai. Waktu kita tidak banyak. Langit Bandung sudah mulai memerah karena rumah-rumah di utara mulai terbakar oleh pejuang kita sendiri. Mari kita tunaikan sumpah kita pada Ibu Pertiwi. Pergilah, selamatkan kehormatan bangsa ini. Doa ibu menyertai setiap langkah kalian di tengah lautan api ini. Merdeka! Merdeka! Ambisi untuk segera mengembalikan pemerintahan kolonial di Bandung tidak bisa berjalan cepat karena tidak ada lagi fondasi kota yang utuh untuk menopang administrasi mereka. Namun demikian, mengatakan bahwa sekutu sepenuhnya gagal juga tidak sepenuhnya tepat. Mereka tetap berhasil menguasai wilayah Bandung secara militer. Hanya saja kemenangan itu bersifat kosong. Mereka menguasai kota yang telah kehilangan nilai strategis jangka pendeknya. Sementara itu, di luar kota, kekuatan Republik Indonesia tidak benar-benar hilang. Pasukan tentara Republik Indonesia bersama Laskar Rakyat mundur ke daerah pegunungan dan pedesaan di sekitar Bandung. Dari sana mereka melanjutkan perlawanan dengan taktik gerilya, mengganggu jalur logistik, melakukan serangan sporadis, dan menjaga agar sekutu serta Nietzsche tidak pernah benar-benar merasa aman. Dengan demikian, Bandung memang jatuh ke tangan sekutu dan Nika Belanda. Tetapi kota itu tidak pernah sepenuhnya dimiliki. Yang tersisa hanyalah kota yang hangus dan semangat perlawanan yang justru semakin menyala di luar batas-batasnya. Setelah peristiwa Bandung Lautan Api, waktu berjalan pelan bagi para pengungsi. Hari-hari di luar kota dipenuhi ketidakpastian, menunggu kabar, menahan rindu, dan bertanya dalam hati, seperti apa nasib rumah yang mereka tinggalkan. Hingga akhirnya, satu persatu, sebagian warga mulai kembali ke Bandung. Perjalanan pulang itu bukan perjalanan biasa. Langkah mereka berat, dipenuhi harap, dan cemas yang bercampur jadi satu. Dari kejauhan, yang terlihat bukan lagi kota yang mereka kenal, melainkan hamparan kelabu, bekas kebakaran yang belum sepenuhnya hilang. Saat mereka tiba, kenyataan itu tak bisa lagi disangkal. Rumah-rumah telah lenyap, dinding yang dulu berdiri kokoh kini tinggal arang. Atap yang dulu menaungi keluarga sudah runtuh tak bersisa. Jalan-jalan yang dulu ramai kini sunyi, hanya menyisakan puing, abu, dan sisa-sisa kehidupan yang pernah ada. Sebagian warga berjalan perlahan di antara reruntuhan, mencoba mengenali tempat yang dulu mereka sebut rumah. Ada yang berhenti di satu titik, menatap kosong, seolah berusaha mengingat, disinilah ruang tamu mereka dulu berdiri. Di sanalah dapur tempat keluarga berkumpul, namun kini semuanya hanya tanah hitam yang dingin. Ada yang menggali pelan, berharap menemukan sesuatu, sebuah piring, potongan kayu, atau benda kecil yang tersisa dari masa lalu. Tapi lebih sering yang mereka temukan hanyalah abu.
Tak sedikit yang akhirnya terduduk diam. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan hanya karena kehilangan harta, tetapi karena kenangan yang ikut terbakar bersama kota itu. Namun di tengah kehancuran itu, ada perasaan lain yang tak kalah kuat. Kesadaran bahwa apa yang mereka lihat hari itu bukan sekadar akibat perang, melainkan hasil dari pilihan besar yang mereka ambil sendiri. Kota itu dibakar bukan karena kalah, tetapi karena menolak untuk dikuasai kembali. Sebagian warga mencoba bertahan. Dengan sisa tenaga, mereka mulai membersihkan puing, mendirikan gubuk sederhana, dan menata ulang kehidupan dari nol. Tapi banyak pula yang akhirnya kembali meninggalkan kota, karena Bandung belum benar-benar aman untuk ditinggali. Maka kepulangan itu bukanlah akhir dari penderitaan. Ia justru menjadi awal dari sebuah kenyataan pahit, bahwa kemerdekaan menuntut harga yang sangat mahal. Dan bagi warga Bandung, harga itu adalah kota mereka sendiri. Namun dari abu yang tersisa, perlahan tumbuh kembali harapan. Karena meski rumah mereka hancur, satu hal tetap berdiri tegak, semangat untuk tidak pernah kembali dijajah. Pada akhirnya, Bandung Lautan Api bukan sekadar kisah tentang kota yang dibakar. Ia adalah cerita tentang pilihan yang paling sulit dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Di Bandung, rakyat dan pejuang berdiri di persimpangan, mempertahankan rumah dan kehidupan yang mereka cintai, atau mengorbankannya demi sesuatu yang lebih besar, kemerdekaan. Dan mereka memilih jalan yang tak semua orang sanggup tempuh. Mereka membakar rumah mereka sendiri. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka merelakan kenangan, harta, dan masa depan yang pasti untuk sebuah harapan yang belum tentu. Bayangkan, membakar tempat di mana tawa keluarga pernah terdengar, meninggalkan kota yang menyimpan seluruh perjalanan hidup, dan berjalan pergi tanpa tahu kapan bisa kembali. Itu bukan keberanian biasa. Itu adalah pengorbanan yang lahir dari keyakinan bahwa penjajahan tidak boleh kembali dengan harga apapun. Hari ini, kita hidup di Indonesia yang merdeka. Kita tinggal di rumah yang aman, berjalan di kota yang utuh, dan menjalani hidup tanpa bayang-bayang perang. Namun seringkali kita lupa bahwa semua itu dibangun di atas pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Bandung pernah menjadi abu agar Indonesia tetap berdiri. Dari puing-puing itulah lahir pesan yang tak lekang oleh waktu, bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah. Ia adalah hasil dari keberanian untuk kehilangan segalanya. Maka pertanyaannya kini bukan lagi tentang masa lalu, tetapi tentang kita hari ini. Jika mereka rela membakar kota demi mempertahankan kemerdekaan, apakah kita mampu menjaganya? Karena api yang dulu melahap Bandung sejatinya bukan hanya menghancurkan, ia juga menyalakan sesuatu yang jauh lebih besar, semangat untuk merdeka selamanya.